A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami, fatahna laka fatham mubina, membukakan untuk kalian fathan, kemenangan, mubinan, jelas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpah? Karena surat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang isinya pertama bahwa Nabi bermimpi masuk ke kota Makkah dengan para sahabat. Kemudian Nabi memberitahu mimpi itu, lalu Nabi berangkat ke Mekah tahun ke-6 Hijrah di bulan Zulqa'dah, di bulan haji. Tapi bukan menunaikan haji, umrah. Kemudian Nabi SAW, karena itu bulan haji, maka beliau juga membawa hewan korban untuk disembelih di Mekah, Idul Adha, dan juga untuk memberitahu bahwa perjalanan Nabi ke Mekah tujuannya bukan untuk berperang. Jadi ketika orang melihat ada hewan korban, ketika mereka memakai pakaian ya bukan pakaian perang, atau Nabi SAW sudah ihram di Zulhulaifah atau Bir Ali. Hari ini Bir Ali miqatnya orang-orang Madinah. Maka semenjak dari Bir Ali, Nabi dan para sahabatnya sudah memakai pakaian ihram. Ihram berapa hari itu? Ke 5 hari pakai pakaian ihram. Kita 5 jam pakai pakaian ihram sudah lama lagi. Ini berhari-hari, jalan kaki dari Zulhulaifah ke Mekah untuk memberitahu bahwa perjalanan itu bukan perjalanan perang, bukan untuk menyerang Mekah. Ada hewan korbannya, ada pakaiannya juga bukan pakaian perang, pakaian ihram. Tapi ternyata maksud dan tujuan Nabi itu, para sahabat itu tidak diperkenankan oleh orang-orang Mekah, sehingga sampai di Hudaybiyah kurang lebih 20 kilo dari Mekah. Bayangkan 20 kilo dari Mekah, sudah jalan 400 kilo, 450 kilo
Sudah jalan 450 kilo dari Madinah sampai ke Mekah, sedikit lagi, ya mungkin setengah hari lagi, 1 hari. Kemudian mereka, para sahabat Nabi itu ditahan, tidak boleh bergerak, ya sampai di Hudaybiyah. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu sudah menyiapkan pasukannya, menyiapkan pasukan mereka, mempersiapkan perbekalannya. Maksudnya mereka benar-benar untuk menghalangi, mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka dengan persiapan yang banyak. Bukan sehari 2 hari, mereka artinya siap untuk menghalangi Nabi itu berhari-hari. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW itu memutuskan untuk berdamai, memutuskan untuk berdamai dengan orang-orang Quraisy, yang itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, atau yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu sangat menyakitkan bagi para sahabat, sangat mengecewakan. Yang pertama, kenapa mereka kecewa? Hari itu, tahun itu mereka tidak jadi umrah, umrahnya gagal. Kemudian mereka boleh umrah tahun depan hanya 3 hari di Mekah, 3 hari 3 malam, tidak boleh lebih. 3 hari 3 malam di Mekah, harus keluar. Kemudian isi perjanjian itu gencatan senjata 10 tahun antara orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW. Kemudian kalau ada orang yang melarikan diri dari Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Jadi kalau ada orang Islam melarikan diri dari Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang melarikan diri dari Madinah ke Mekah, tidak wajib dikembalikan. Kemudian perjanjian itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, langsung dibantah oleh Suhail bin Amr, utusannya, diplomatnya orang Quraisy. Tidak ada Bismillah, Bismillah, coret Bismillah, tulis Bismikallahumma, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, hapus. Kemudian dihapus oleh Ali. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr dari orang-orang Quraisy. Kata Suhail bin Amr, tidak ada Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Coret Rasulullah. Ganti Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, Ali, hapus Rasulullah. Kata Ali, tidak mau. Tidak. Ayo Ali, hapus. Kata Ali, tidak mau. Kata Nabi, mana Rasulullahnya? Dihapus. Dihapus Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Terus perjanjian itu
selesai perjanjian, baru selesai ditulis, istilahnya belum kering tintanya, anaknya Suhail bin Amr masuk Islam, yang sudah di penjara, diikat oleh bapaknya sendiri, oleh Suhail bin Amr sendiri, itu berhasil melarikan diri dari Mekah sampai ke Hudaybiyah, teriak-teriak, wahai ya Rasulullah, wahai kaum muslimin, selamatkan saya ini sudah muslim, selamatkan saya. Kata Nabi, wahai Suhail, ini ya biarlah kami bawa ke Madinah, kami bawa ke Madinah, dia muslim. Kata Suhail, ini anak kurang ajar, ini anak durhaka, anaknya sendiri maksudnya, tidak mau dialog dengan Nabi. Maka kemudian Suhail bin Amr, kalau anak ini dibawa ke Madinah, saya batalkan semua perjanjian. Akhirnya ya sudahlah, bawa. Karena itu perjanjian Hudaybiyah itu sangat mengecewakan sahabat. Mungkin sahabat yang lain itu tidak berani protes, tapi kalau Umar protes sama Nabi. Ya Rasulullah, kita ini Islam, ya, kita ini benar, ya, bukankah kita berada di atas pihak yang benar? Iya. Bukankah kalau kita mati kita masuk surga, mereka kalau mati masuk neraka? Iya. Kenapa Anda itu bikin perjanjian kayak gitu? Umar, Masya Allah. Kemudian Nabi menjawab, Ana Rasulullah, saya ini Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan saya. Umar diam. Terus pergi lagi ke Abu Bakar. Masya Allah, tidak puas sama Nabi, tidak puas. Pergi lagi sama Abu Bakar. Sama Abu Bakar, kita ini Islam, kita ini masuk, insya Allah masuk surga, mereka masuk neraka. Kenapa Nabi itu bikin perjanjian kayak gitu? Jawaban Abu Bakar itu persis sama dengan jawaban Nabi. Masya Allah, imannya Abu Bakar tidak bisa. Ya. Nah, Abu Bakar menjawab, huwa Rasulullah, dia itu Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan menyia-nyiakan dia. Habis itu Umar diam. Siapa lagi? Tidak ada lagi orang yang mau diprotes. Nabi, Abu Bakar, tidak ada lagi. Diam Umar. Kemudian pulang. Ya, setelah itu Nabi menyuruh untuk menyembelih hewan korban di situ. Menyuruh mencukur rambut karena sudah ihram kan. Jadi tahallulnya di situ. Tahallul di situ, nyuruh menyembelih hewan korban di situ. Ketika Nabi memerintahkan seperti itu, tidak satu pun yang mau, bayangkan, semuanya diam, masih sakit hati. Terus Nabi menyuruh lagi, sekarang kalian tahallul, sembelih hewan korbannya. Tidak mau juga. Nabi pidato lagi, tahallul, sembelih hewan korban, kita akan pulang. Tidak mau lagi. Masya Allah, Nabi marah. Kemudian masuk ke tendanya Ummu Salamah, istri beliau. Ummu Salamah yang diajak oleh Nabi ketika itu. Kemudian Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa? Saya pidato berkali-kali menyuruh mereka untuk menyembelih hewan korban untuk tahallul, tidak ada satupun, diam semua, kata Nabi. Itu kan bahaya. Perintah Nabi itu kalau tidak dilaksanakan itu bahaya, bisa turun azab.
Ini Ummu Salamah memang istri yang cerdas, wanita yang luar biasa. Semenjak dilamar oleh Nabi itu sudah cerdas memang. Ummu Salamah bukan ketika dilamar oleh Nabi itu debat dulu sama Nabi. Padahal yang melamar itu Nabi. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, saya ini punya banyak anak, saya ini pencemburu. Gimana? Masih mau menikahi saya? Padahal Nabi yang melamar. Kata Nabi, kalau kamu tua, saya ini lebih tua. Karena Ummu Salamah waktu itu umurnya masih sekitar 35 tahun. Nabi sudah hampir lewat 55 tahun. Kalau kamu banyak anak, ya anakmu akan saya tanggung semuanya. Anaknya akan dibiayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu pencemburu, maka saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pencemurumu itu akan berkurang. Akhirnya baru menikah dengan Nabi, Ummu Salamah. Maka kemudian ketika perjanjian Hudaybiyah ini selesai, maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, sekarang tidak usah khutbah lagi. Tidak usah khutbah lagi. Anda keluar, panggil tukang cukur Anda, cukur rambutmu, kemudian sembelih hewan korbanmu. Kemudian Nabi keluar, panggil tukang cukurnya, kemudian Nabi sembelih hewan korbannya. Barulah sahabat itu sadar akhirnya mereka cukur rambut, kemudian sembelih hewan korbannya. Kemudian mereka pulang ke Madinah. Di malam harinya turun ayat ini, turunlah surat Al-Fath. Turun surat Al-Fath. Dikatakan bahwa setelah turun surat Al-Fath, maka kemudian Nabi itu memanggil Umar. Kenapa Umar yang dipanggil? Karena Umar yang protes terus. Umar, sini Umar. Dan dibacakan surat Al-Fath oleh Nabi dari awal sampai akhir. Setelah selesai, Umar tanya, awafathu, apakah itu memang kemenangan ya Rasulullah? Masih ragu, bayangkan. Dibacakan oleh Nabi surat ini kepada Umar, cerita ini nanti akan masuk ke kota Mekah, nanti diberikan kemenangan. Dari awal sampai akhir Umar masih mengatakan, benar ya Rasulullah, saya ini masih belum percaya. Istilahnya seperti itu. Masih belum percaya. Makanya bayangkan surat ini dibuka dengan kata-kata inna fatahna, sesungguhnya kami. Siapa itu maksudnya? Kami di situ artinya untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan laka, untukmu, fathan, ditegaskan lagi, benar-benar kemenangan. Jadi penegasannya itu sebenarnya dua, bahkan tiga. Fatahna fathan, benar-benar kami berikan kemenangan. Tadi sudah sesungguhnya kami benar-benar memberikan kepadamu fathan, kemenangan. Bukan hanya cukup di situ, tapi dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu fathan mubinan, mubin, jelas, pas, jelas, tidak ada keraguan. Fathan mubinan. Bayangkan sakit hatinya Umar itu belum selesai.
dibacakan oleh Nabi Al-Quran yang seperti itu, ya orang Arab sendiri tahu penggunaan kata-kata itu untuk menegaskan setegas itu ayat itu turun. Setelah dibacakan kepada Umar, Umar masih tanya, ya Rasulullah, benarkah kemenangan itu? Maka kemudian Umar itu, beliau mengatakan, lama setelah itu saya benar-benar menyesal protes sama Nabi itu. Ya, saya berharap ya, saya itu mati sebelum itu. Karena ternyata dugaan Umar itu salah semua. Dugaan Umar itu salah semua. Tapi ya biasalah ya sahabat ya. Umar ya beliau tidak bisa untuk ya kalau apa ya harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Untuk apa? Liyaghfira laka Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira, untuk mengampuni, laka, bagimu, Allah, ma taqaddama min dzambika, apa yang terdahulu dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, apa yang akan datang. Ini keutamaan hanya untuk Nabi sendiri, tidak ada didapatkan oleh orang lain. Diampuni dosanya ya sebelumnya dan yang akan datang. Padahal Nabi SAW itu bukan dosa ya. Nabi itu tidak punya dosa, tapi ya dalam pandangan atau dalam haknya Nabi SAW ya melakukan sesuatu ya sesuatu yang atau meninggalkan sesuatu yang afdol itu dianggap sebagai sebuah ya dosa atau zamban. Ya misalnya apa? Misalnya Rasulullah misalnya orang itu kalau dalam kondisi di toilet itu tidak berzikir atau tidur kurang zikirnya, maka itu bagi Nabi SAW dianggap sebagai kekurangan. Padahal ya itu bukan dosa, tapi diistilahkan seperti itu. Ataupun Rasulullah SAW melakukan sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengizinkan. Ketika orang-orang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sibuk, saya tidak bisa ikut perang, saya tidak bisa ikut ke Mekah, diajak oleh Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW atau ada sahabat minta izin untuk tidak ikut dalam perang, maka Rasulullah izinkan sudah. Nah itu tuh dianggap sebagai, dikatakan sebagai sebuah pelanggaran, padahal itu bukan pelanggaran ya. Kenapa? Karena Allah sendiri sebenarnya sudah memberikan izin itu kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan izin kepada Nabi. Nabi itu diberikan hak untuk mengizinkan siapa saja orang yang tidak ikut perang. Boleh. Tapi kemudian yaitu dianggap sebagai zambun atau kekurangan. Karena kemudian ya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya kenapa kamu mengizinkan orang-orang itu untuk tidak ikut perang, padahal sebenarnya
di ayat yang lain itu sudah Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberikan kebebasan kepada Nabi untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Ya. Jadi dosa di sini yang pertama penafsirannya adalah Nabi itu meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, ya, yang seharusnya lebih afdal, yang seharusnya beliau lakukan, bukan kebaikan. Nabi itu meninggalkan kebaikan, itu dianggap sebagai sebuah kekurangan. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum diberikan kepada Nabi. Kalau nikmat fisik sudah, nikmat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang belum diberikan kepada beliau di dunia. Apa nikmatnya? Yang terjadi setelah ini adalah pembukaan kota Khaybar, penaklukan Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar. Khaybar daerah Saudi hari ini, ya. Di ujung atau ya di dekat dengan Madinah. Penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijrah, kemudian pembukaan kota Makkah di tahun ke-8, kemudian Taif tahun setelahnya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatmu, nikmat Allah untukmu di dunia dan di akhirat. Di akhirat nikmat nanti Rasulullah SAW diberikan kedudukan yang paling mulia, maqamam mahmuda. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menunjukkan kepada engkau siratan mustaqima. Apa maksudnya memberikan petunjuk kepada Nabi? Apakah Nabi tidak dalam petunjuk? Padahal beliau pasti sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah untuk tetap di dalam petunjuk, untuk menambah petunjuk yang sudah ada. Seperti doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Ya, ini dijadikan oleh orang-orang yang tidak tahu, ya. Orang Islam itu tidak dapat petunjuk. Kenapa? Tiap hari minta petunjuk. Kalau mereka sudah dapat petunjuk, ngapain minta terus? Ya, maksudnya bukan begitu. Ya, petunjuk itu bertingkat-tingkat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk lebih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah bagaimana orang itu bisa mati dalam keadaan dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah maksudnya supaya kita itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabat, ya, untuk tetap berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dapat petunjuk, karena tidak ada jaminan orang itu, ya, bagi seseorang untuk tetap berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia ini di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha.
Allah Subhanahu wa taala bisa saja ya, membolak-balikkan hati orang. Karena itu kita minta doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nah, apalagi nanti ketika orang itu dalam keadaan mengakhiri hidupnya dalam keadaan sakaratul maut. Karena ya akhir seseorang, ya seseorang itu akan ditentukan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan memberikan kepadamu petunjuk, ya. Siratan mustaqima. Terus apa lagi? Inna fatahna laka fatham mubina, ini diberikan keampunan, diberikan petunjuk. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan menolongmu, ya, nasran aziza. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu, nasran aziza, kemenangan yang aziza, kemenangan yang aziz, kemenangan yang tidak diikuti oleh kekalahan, menang terus, ya, kemenangan yang tidak akan ada kekalahannya, tidak ada kelemahannya, tidak ada kekurangan. Nasran aziza. Karena itu setelah Sulhul Hudaybiyah ini, Rasulullah menang terus. Ya, sebelumnya menang juga, tapi kemenangan lebih besar lagi. Ya, kemenangan pembukaan kota Khaybar tadi, Yahudi Khaybar, Fathu Makkah, kemudian ya Romawi berani menggertak Romawi, hebat. Kita berani tidak menggertak Amerika, menggertak Cina. Nabi tahun ke-9 perang Tabuk itu sudah menggertak Romawi. Bukan hanya gertakan biasa, benar-benar jalan ke Tabuk 750 kilo dari Madinah dengan 30.000 orang pasukannya, pasukan terbesar yang Nabi bawa. Untuk apa? Untuk mengancam, menggertak Romawi. Dan Romawi ketakutan luar biasa. Padahal Romawi itu punya pasukan 400.000. Nabi itu punya cuman 30.000. 30.000 itu pas-pasan, ya, perbekalannya pas-pasan, senjatanya pas-pasan, ya. 400.000 itu apa ya namanya, ya, disusul oleh Nabi. Bukan mereka yang berani ke Madinah, Nabi keluar ke sana, didatangi daerahnya, Nabi yang mendatangi. Dan itu berhasil, sangat menakutkan bagi orang-orang Romawi. Artinya Romawi tidak berani sama sekali. Romawi menarik pasukannya, pulang Romawi. Tidak usah kita perang, tidak usah kita perang dengan orang-orang seperti ini, bahaya. Mendingan kita pulang. Itu Masya Allah. Nasran aziza, kemenangan yang aziz, kemenangan yang luar biasa, yang kuat. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau nasran aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala yang
as-sakinah, menurunkan ketenangan. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanan mereka dengan keimanan yang sudah ada. Walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala tentara langit dan bumi. Tentara langit apa saja, malaikat milik Allah Subhanahu wa taala. Malaikat satu saja itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia, apalagi hanya untuk menghancurkan satu negara. Malaikat Jibril itu sudah cukup, satu malaikat Jibril untuk menghancurkan dunia. Walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah tentara langit dan bumi. Apalagi yang datang dari langit, angin, hujan, semua itu bisa menghancurkan kehidupan manusia. Bukankah dalam perang Khandaq tahun kelima hijrah sebelumnya, dalam perang Khandaq 1 bulan Madinah dikepung, mereka tidak bisa masuk ke Madinah. Itu akhirnya apa? Allah kirimkan angin kencang, angin, semua tenda mereka hancur, semua dapurnya hancur semua, perbekalannya hancur semua. Besoknya Abu Sufyan mengatakan, saya mau pulang, terserah kalian, kalau kalian tidak mau pulang saya pulang. Allah kirimkan angin, selesai, sudah hancur semuanya. Walillahi junudus samawati wal ard. Maka hujan, Allah kalau mengirimkan hujan bisa tenggelam semuanya. Allah kirimkan angin bisa tenggelam semuanya. Yang di bumi, kalau Allah mengerahkan semuanya, Allah tidak ridha semuanya, apa saja bisa menghancurkan kehidupan manusia, pusing manusia. Ya, ada hama di mana-mana, tikus, ada macam-macam. Ya, di zamannya Nabi Musa ada belalang. Itu belalang bisa menghabiskan apa saja yang dia lewati, tanaman-tanaman yang dia lewati. Kalau Allah mengerahkan pasukan, semuanya pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pasukannya Nabi Sulaiman apa saja, ya, burung, hewan, semuanya. Kalau itu Allah jadikan untuk menghancurkan kehidupan manusia, selesai semua kehidupan manusia. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah Subhanahu wa ta'ala alim, maha tahu, hakim, bijaksana. Aliman hakima, tahu kondisi kalian semuanya. Hakima, Allah bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Apalagi ini ayat-ayat ini dibacakan Nabi kepada Umar. Umar masih ngomong, ya Rasulullah, benar benda ini. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat
untuk masukkan orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan jannatin, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum, dan menghapuskan dosa mereka, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, menghapuskan dosa-dosa mereka. Bahkan bukan hanya sekedar menghapuskan, bahkan pada sampai tingkat dosa itu digantikan dengan kebaikan, ya. Dosanya digantikan dengan kebaikan, ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, fadlullah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana zalika, maka kalau yang seperti itu memang benar-benar wa kana zalika indallah fauzan azima, itu adalah kemenangan yang azim, itulah kemenangan yang besar, ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan fauzan azima. Orang itu berbicara itu pasti sesuai dengan apa yang dia ketahui, atau sesuai dengan apa yang dia, ya, dengan pengetahuan dia. Pengetahuan dia. Bagi orang yang mungkin hidup di kampung atau di hutan, itu bagi mereka mungkin kalau melihat sepeda motor itu, masya Allah, hebat ya, sepeda motor ini kok bisa jalan ya. Padahal bagi kita itu biasa aja, ya, biasa saja. Atau bagi orang yang ekonominya biasa, dikasih mobil biasa itu katanya, wah, bagus sekali ya mobilnya. Padahal bagi orang kaya, ini mobil apa ini? Maka Allah katakan fauzan azima, yang mengatakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan yang besar. Masuk surga, diampuni, itu adalah fauzan azima, itulah kemenangan yang besar. Dan sekali lagi, orang itu memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran, pengetahuan dia, atau sesuai dengan kemampuan dia, ya, yang dia pandang. Mungkin bagi orang yang tidak punya uang, kalau dia bisa bersedekah satu hari 100.000, masya Allah, itu luar biasa. Mungkin gajinya cuma 200.000 sehari, dia sedekah 100.000 sehari, masya Allah. Tapi kalau bagi orang yang kaya, itu tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang paling besar yang menciptakan alam ini, kemudian Allah mengatakan fauzan azima, itu adalah kemenangan yang besar, ya. Kemenangan besar versinya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemenangan besar versinya kita. Kalau versinya kita makhluk kecil, ya sama seperti tadi, ya, besar menurut, ya, Pak RT belum tentu besar menurut Pak RW, besar menurut Pak RW belum tentu besar menurut kelurahan. Menurut kelurahan sudah besar, ini sumbangnya sudah besar, menurut Pak Camat belum. Begitulah segalanya berikutnya. Fauzan azima, kemenangan yang besar, kemenangan menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan itu bukan kemenangan yang luar biasa, dan wa kana dzalika indallahi fauzan azima,
diberikan di surga. Surga tidak ada bandingannya dengan dunia, tidak ada bandingan dengan dunia. Jilbabnya ibu-ibu di surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan jilbabnya tok, ya, jilbabnya. Kemudian tempat cambuknya ahli surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tidak ada bandingannya. Itu kalau bidadari surga meludah ke laut, itu laut bisa jadi tawar. Gimana cantiknya bidadari surga. Tidak ada bandingannya dengan dunia. Dan istri-istri orang yang beriman itu lebih cantik daripada bidadarinya surga. Jadi jangan cemburu dengan bidadari surga. Itu di bawah istrinya orang yang beriman. Fauzan azima, wa kana zalika 'indallahi fauzan azima. Kemenangan yang besar, kemenangan yang besar. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Apalagi ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan itu untuk kaum muslimin, diampuni dosanya kepada Nabi, menyempurnakan nikmat, kaum muslimin dimasukkan ke dalam surga. Dan kemenangan itu sendiri adalah inna fatahna laka fatham mubina, kemenangan yang diberikan kepada Nabi itu bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang musyrik. Untuk apa? Semakin menyakitkan hati mereka, semakin ya menyengsarakan mereka. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna saw. Kemenangan itu akan menjadikan azab, siksaan, kesengsaraan bagi orang munafik yang laki-laki dan munafik perempuan, bagi orang-orang musyrik yang laki-laki, musyrik perempuan. Kenapa? Az-zannina billahi dhanna saw, yang mereka itu selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Zannina billah, mereka itu menyangka zon, su'uzon pada Allah. Zannas sau, su'uzon, mereka itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buruk sangka mereka? Mereka menyangka bahwa ketika Nabi akan berangkat ke Mekah, maka orang-orang munafik mengatakan pasti kalian akan dihabisi oleh orang-orang Mekah, mati kalian semuanya. Ya. Karena orang-orang munafik tidak ikut dalam perjalanan ke Mekah tahun ke-6, Sulhul Hudaybiyah. Apalagi orang musyrik, ya, orang musyrik tidak ikut juga. Mereka menyangka pasti kalian dihabisi di Mekah, kalian tidak akan ditolong, kalian tidak akan kembali lagi ke Madinah, selesai kalian semuanya. Kata Allah, alaihim dairatus sau, untuk mereka keburukan akan kembali kepada mereka. Alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim, Allah akan marah murka kepada mereka. Wa la'anahum, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jahannam, dan mereka akan masuk ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang munafik itu dikumpulkan dengan orang-orang musyrik. Kenapa?
CS memang, ya. Maka orang-orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir yang terang-terangan. Ya, orang kafir terang-terangan jelas kita musuh, kita perangi mereka jelas. Tapi munafik KTP-nya Islam, ya, itu susahnya. Tapi loyalitasnya untuk orang kafir, ya, pemikirannya untuk orang kafir, ya, omongannya mendukung orang kafir, orang musyrik, ya, itu usahanya ya untuk menyelamatkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu munafik. Maka dikumpulkan dalam ayat ini, musyrik itu ya sama dengan munafik, itu ya sekongkol terus, ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Kemenangan itu nanti itu akan menjadikan azab bagi mereka, tambah sakit hati mereka, tambah susah mereka, tambah tidak senang dengan kaum muslimin. Sama orang-orang munafiknya seperti itu sifatnya. Kalau orang Islam menang, mereka sakit hati. Kalau orang Islam mendapatkan rahmat, mereka tidak senang. Islam juga, tapi munafik. Maka wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw, yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah laknat mereka, Allah azab mereka, Allah murkai mereka, dan mereka masukkan ke dalam neraka dan seburuk-buruk tempat. Baik, kita sampai di sini dulu. Monggo kalau ada pertanyaan. Sudah suruh, Pak? Sudah. Tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pandangan kepada kita bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan bagaimana ya mereka walaupun seperti itu tidak satupun di antara mereka itu yang sampai murtad. Ya, Umar protes begitu ya tetap taat juga, ya. Protes ya tetap protes, tapi akhirnya ya ikut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah kebaikan. Nanti setelah beberapa tahun baru Umar sadar, oh iya, Nabi itu benar, saya salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.